Halo, selamat malam pemirsa Trending Topic. Trending Topic kali ini edisi 14 Agustus 2015. Beberapa hari lagi jelang 70 tahun Indonesia Merdeka dibuka dengan aksi Spencer Brook yang berjalan di atas ketinggian mencapai 290 meter tanpa tali pengaman apapun. Tapi kalau Anda perhatikan pemirsa, hampir 2 kali begitu Spencer hampir jatuh, tapi itu untuk tidak dicoba dimanapun karena ingat, nyawa itu bukan pulsa, tidak bisa isi ulang. Jadi hati-hati. Itu Spencer Brook pasti sudah berlatih sedemikian rupa supaya akhirnya berani untuk menyeberangi tali sepanjang 64 meter di ketinggian 260 meter. Luar biasa. Tapi kita akan buka trending topik kali ini pemirsa dengan informasi mengenai narkoba. Ini BNN menggagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia yang berkedok imigran gelap. Kita akan lihat dulu headline berita mengenai penyelundupan narkoba. Ini dia, sindikat narkoba Malaysia gunakan modus imigran gelap. Ini tentunya pasti ada kaitannya dengan sindikat narkoba yang sudah menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Dan pemirsa, ke-8 tersangka ini diamankan petugas BNN hari Selasa di 3 lokasi berbeda. Masing-masing berinisial K alias J, AK alias AU, FN alias I, AM, FA, F, JM, dan I. Semuanya berjenis kelamin laki-laki. Kita akan lihat juga respon para netizen mengenai ditangkapnya kasus narkoba ini. Cek-cek, polisi BNN berantas sampai ke akar-akarnya ya Pak. Jangan biarkan barang haram itu beredar dan si pengedar berkeliaran. Oke, terima kasih dari Asgap 62. Negeri ini benar-benar darurat narkoba. Setuju, betul sekali Leo Gian. Pemakai sabu dan ekstasi sudah sangat marak hingga di desa-desa dan revolusi mental Polri harus dilakukan. Lalu juga masalah narkoba bukan masalah pribadi ya. Iyalah, ini adalah masalah bangsa. Indonesia darurat narkoba, ada 4 juta orang Indonesia pengguna narkoba. Aparat polisi, TNI, dan rakyat harus kerjasama serta PNS. Nyindir banget sis kayaknya. Terus ada juga ini mengenai Blue Black, dari Blue Black maksud saya, perkuat penjagaan di daerah perbatasan. Setuju. Karena perbatasan itu merupakan beranda menuju masuknya Indonesia, dan kita ketahui bersama pemirsa bila di perbatasan itu sangat minim penjagaannya. Peningkatan BIN, perbatasan negara, sarana prasarana trans, bongkar muat juga itu harus diperhatikan karena itu bisa menjadi celah untuk masuknya narkoba ke Indonesia. Dan pemirsa, berikut ini rekan Elita Mega sudah menyampaikan informasi terkait gagalnya penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Kita sama-sama saksikan berikut ini. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Berau dan Dumai, di mana dalam penyelundupan kali ini terdiri dari 8 orang tersangka, dan 8 orang tersangka ini diantaranya 7 orang ditangkap di Dumai dan 1 orang ditangkap di Berau. Untuk lebih lanjutnya kita bersama dengan salah satu tersangka, yakni dengan Mas AM. Mungkin Mas AM bisa diceritakan barangnya sendiri itu didapat dari mana sih Mas? Itu barangnya Pak Amir, Pak. Bu, kita disuruh aja. Itu biasanya diselundupkan kan melalui jalur laut. Itu dengan cara seperti apa, Mas? Ya, saya nggak tahu, cuma disuruh aja, Bu. Kita disuruh bawa bag, gitu. Jadi kita diupah 500, dipulangkan ke Jawa free. Jadi kita ikut aja, sebab kita nggak tahu apa-apa. Jadi satu kali membawa barang tersebut diupahi dengan Rp500.000. Ini kali pertama aja, Bu. Saya nggak tahu apa-apa, cuman disuruh bawa bag gitu aja. Kita pun nggak sempet lihat di sananya. Jadi setelah aku lihat di Dumai kok barangnya sabu-sabu. Penangkapan penyelundupan narkoba tersebut memang sebelumnya tidak diketahui oleh para tersangka menurut pengakuan dari salah satu tersangka yang kami wawancarai. Dan memang untuk penangkapan penyelundupan kali ini merupakan penyelundupan narkoba dengan seberat 2,3 kg sabu. Dari Jakarta, Elita Mega, Widiarto, Metro TV. Ya pemirsa, kantor BNN di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menjadi sasaran aksi penyerangan oleh belasan pelaku bertopeng. Dari kejadian ini sejumlah kaca kantor BNN pecah akibat terkena lemparan batu dari para pelaku. Dan ini dia pemirsa gambarnya, aksi penyerangan ini diduga dipicu oleh pengejaran terhadap salah seorang anggota Babinsa terhadap para pelaku penyerangan. Namun oknum Babinsa kabur ke dalam kantor BNN untuk menyelamatkan diri hingga kantor BNN menjadi sasaran aksi penyerangan dari para pelaku.
Dan satuan aparat kepolisian dari Polsek Tamalate, Makassar, Sulsel yang menyelidiki kejadian ini berhasil mengamankan 3 pelaku dari belasan pelaku penyerangan lainnya. Hingga kini aparat kepolisian dan Polsek Tamalate, Makassar masih mengejar sejumlah pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Dan untuk mengantisipasi aksi penyerangan susulan, polisi bersenjata lengkap disiagakan di kantor BNN. Masih seputar narkoba, ini pemirsa ditemukan lagi 68 lulusan SD begitu yang berprofesi sebagai pengedar narkoba. Kita akan lihat dulu headline yang sudah menjadi pemberitaan di beberapa media. Ini tepatnya berada di Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Sebanyak 68 orang diantaranya adalah pelajar. Dan disampaikan ini informasinya melalui Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan, Komisaris Polisi Wahyudi di Medan. Kita akan langsung bergabung dengan rekan Wilson Purba di Medan. Wilson, ada informasi terkini apa terkait penangkapan 68 anak ini yang juga diantaranya beberapa orang diantaranya pelajar mengenai narkoba yang diselundupkan oleh mereka? Wilson. Wilson Purba bisa mendengar suara saya? Setelah kami konfirmasi kepada Kompol Wahyudi selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan, ternyata memang menangkap 68 orang lulusan SD, namun bukan merupakan umur pelajar, tetapi memang lulusan SMP. Bahkan yang ditahan saat ini ada yang berumur lebih dari 20 tahun. Dan Widya, untuk mengetahui info selengkapnya, kita sudah bersama dengan Kompol Wahyudi untuk melakukan review dari tangkapan Satuan Reserse Polresta Narkoba pada bulan Januari hingga bulan Juli 2015 ini. Nah, Pak Wahyudi, berdasarkan dari review kasus yang telah dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dari bulan Januari 2015 hingga bulan Juli 2015, seberapa banyak kasus yang sudah diungkap dan apakah ada peningkatan dari bulan Januari hingga bulan Juli 2014 lalu? Baik, terima kasih Mas. Jadi Satres Narkoba Polresta Medan pada kuartal Januari sampai dengan bulan Juli 2015 telah berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 900 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.150. Di mana di sini dari berbagai jenis status dari pendidikan, di mana dari SD, SMP dan SMA perguruan tinggi, bahkan yang lainnya pun ada. Jadi di sini pun kami berhasil mengungkap sebanyak 43 ton ganja dan juga sabu-sabu sebanyak 17,5 kilogram sabu-sabu serta sekitar hampir 100.000 lebih pil ekstasi. Lalu Pak, bagaimana, apakah memang latar belakang dari, tadi kan ada katanya lulusan SD, lulusan SMP, apakah itu mempengaruhi agar bahwa tingkat pendidikan ini bisa menjadi lebih mudah untuk menggait, untuk menjadikan pengedar ataupun kurir, Pak? Baik, jadi di sini untuk pemakai, jadi narkoba ini memang sangat berbahaya dan sangat kejam. Di mana di sini tidak lagi mengenal strata dia ini sebagai lulusan SD, SMP ataupun SMA. Siapapun di sini bisa terkena. Jadi saya juga menghimbau kepada pada orang tua jadi agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, dan juga di sini juga untuk pengedar di sini jelas terkait dengan masalah ekonomi ya, karena memang masalah narkoba ini sangat menggiurkan sekali, dari dimana dia menjual sedikit saja dengan bisa menghasilkan uang yang sangat banyak gitu Mas. Dan Pak, peredaran narkoba saat ini kan sudah semakin luas jangkauannya, bisa menggunakan media sosial. Nah, bagaimana polisi mensiasati atau menanggapi kasus narkoba ini, mengingat Medan bukan hanya sebagai jalur distribusi tapi juga sebagai pasar Pak untuk narkoba ini? Baik, memang betul sekali. Jadi Medan ini bukan hanya sebagai jalur distribusi, tapi juga memang sangat besar pasar yang di Medan tersebut saat ini. Jadi di mana kita bisa lihat sendiri dari 7 bulan saja kita sudah berhasil mengungkap sebanyak 17,5 kilogram sabu-sabu dan juga 43 ton ganja yang sudah siap diedar serta 100.000 lebih pil ekstasi ya. Jadi di sini kami Satres Narkoba Polresta Medan mencoba berbagai
sudah mengendus berbagai modus-modus yang ada di kota Medan ini, dan juga kita coba berusaha mengimbanginya dengan modus-modus tersebut yang baru, dan kita juga akan melakukan upaya penyelidikan dengan gaya-gaya yang baru juga. Nah, terima kasih Pak Wahyudi. Nah, Widya, tentunya peredaran narkoba ini tidak hanya bisa atau tidak hanya harus ditangani oleh polisi, tapi kita juga sebagai masyarakat Indonesia tetap harus menjaga keamanan dan tetap mengadukan kepada polisi jika kita mengetahui adanya peredaran narkoba di sekitar kita. Kembali ke Anda, Widya. Baik, terima kasih rekan Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Studio